Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pali dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa berkabar baik dan sehat. Alhamdulillah pada hari ini di akhir pekan di 20 November 2021, Pak Ali berada di Musola Asfa RSUP Sanglah mengikuti kajian Islami pada subuh bersama Ustadz Bambang Santoso, salah satu senator Muslim dari Bali, satu-satunya bahkan dari Bali. Nah, seperti apa yang beliau sampaikan, ilmu apa yang beliau sampaikan, silakan simak video dari Bang Sidik Prastowo yang nanti akan tampil setelah ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan atau memberikan tambahan ilmu yang tepat untuk kita semua apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Bambang. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah beliau untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka masker ya. Insya Allah kita clear karena paling tidak seminggu sekali minimal sudah PCR kita. Kalau rapid antigen biasanya 2 hari sekali mesti berangkat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'alad dini kullih walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Wa ba'd. Tentunya yang kami banggakan Dr. Roy, Masya Allah, Alhamdulillah, cita-cita besarnya adalah bagaimana musola rumah sakit umum pusat Sanglah ini punya rumah sakit, punya musola, dan Alhamdulillah terwujud berkat dukungan semua pihak tentunya. Dan musola ini walaupun mungkin tidak besar tapi sebenarnya sangat cantik ini, dan insya Allah sesuai dengan namanya Asy-Syifa. Musola ini diambil dari semakna akar kata dari Asma'ul Husnanya Allah, As-Syafi. Kalau kita sakit kemudian ternyata dengan berbagai ikhtiar baik medis yang sudah maksimal ternyata Allah takdirkan belum sembuh, kemudian kita bersabar, yakinlah ada Allah Asy-Syafi. Apalagi saat-saat sekarang ini Pak Menteri Kesehatan pun sekarang mengira bahwa begitu sudah divaksin komplit COVID sudah selesai. Ternyata tidak selesai. Di beberapa negara ketika kami bertugas untuk melihat bagaimana negara-negara tersebut menangani pandemi ini, dan saat itu masa-masa puncaknya 4 bulan yang lalu, sampai ke Turki, ke Bosnia, ke negara-negara Eropa Timur, ternyata juga mengalami persoalan yang sama. Titik puncaknya kita harus yakin salah satu Asma'ul Husnanya Allah adalah Asy-Syafi, Allah Sang Maha Penyembuh. Kalau Allah berkehendak, wabah ini sangat mudah diangkat oleh Allah, kemudian hilang dari permukaan bumi, tentunya dengan ikhtiar kita maksimal. Ini yang harus dicatat. Sesuai dengan tema pada subuh kali ini, mengokohkan pilar-pilar beragama kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu waktu yang sedikit ini akan saya coba supaya dapat clue-nya bagaimana sih cara mengokohkan pilar-pilar beragama kita sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang hanya mencari ridhonya Allah, kemudian betul-betul masuk dalam kelompok yang dicatat oleh Allah. Sampai-sampai para ulama ahli ilmu itu begitu takutnya kalau tidak sampai dicatat sebagai orang Islam, doanya
Allahumma ktubna ala syahadati fi sabilik. Allahumma ktubna, ya Allah, catatlah kami ala syahadati, dengan kesaksianmu, fi sabilik, adalah orang-orang yang termasuk berjalan di jalanmu. Karena begitu beratnya menjalani kehidupan beragama, apalagi saat-saat sekarang. Orang digiring dengan berbagai propaganda yang itu mendangkalkan akidah-akidah kita. Bahkan dengan berbagai cara berpikir, narasi dan diksi postmodernitas pemikiran saat ini, kita seakan-akan sebagai umat Islam ini kalau tidak hati-hati digiring untuk tidak yakin dengan agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bersyukur sekali kita hari ini subuh duduk di Masjid Musola Asy-Syifa. Musola itu tempat sholat. Semaknanya juga seakar makna kata dari masjid, dari kata sajada yasjudu, sajid, orang-orang yang sujud. Masjid maf'ul bih, musola juga maf'ul bih, isim makan, tempat sujud. Dan posisi seorang hamba di mata Allah, di mata Sang Pencipta, posisi terbaiknya itu adalah ketika dia sholat. Abdan idza sholah, posisi terbaiknya. Kemudian posisi terbaik ketika sholat, walaupun dia sudah di dalam posisi terbaik itu, ada lagi posisi yang lebih baik ketika dia sholat, adalah ketika dia sujud. Kenapa Rasulullah ketika mendakwahkan Islam, pertama yang dibangun adalah tempat sholat, Masjid Quba misalnya. Tidak ada yang lain. Dimanapun Rasulullah singgah, ketika di situ tidak ada tempat sujud, tidak ada tempat sholat, maka dia akan segera membangunnya. Karena orang-orang yang biasa sujud itu pasti beda. Cuma persoalannya, selama ini kita sholat itu sujud, apakah hanya dalam bentuk ritual dan simbolik, belum dalam bentuk implementasi yang lebih mengakar ke dalam sanukari kolbu, sehingga di sana berpengaruh kepada attitude kita, perilaku kita, mengubah cara berpikir kita sampai perilaku kita, enggak? Karena yang banyak ini, mohon maaf, kita sholat rapat lurus soft, biasa sujud, biasa tilawah, biasa haji, bahkan umrohnya berkali-kali, ternyata attitude dan perilakunya tidak berubah. Kenapa? Ada yang salah pasti di dalam beragama ini. Apanya yang salah? Bahkan cara berpikirnya juga berubah, cara pandangnya tidak berubah, sampai pada titiknya kadang-kadang ini agamanya yang salah atau cara beragama yang salah. Ternyata yang salah adalah cara beragama kita. Jadi tepat takmir pada pagi hari ini sesuai dengan namanya Asy-Syifa, mengambil tema mengokohkan pilar-pilar beragama kita. Sehingga subuh kali ini yang kita mohonkan kepada Allah adalah Allahumma ktubna ala syahadati fi sabilik. Semoga Allah catat kita semua yang hadir di sini sebagai orang-orang yang semua perilakunya hanya satu tujuannya, yaitu dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kemudian bagaimana cara beragama yang benar? Ini tentu pertanyaan yang menukik. Di surat Al-An'am ayat 161 sampai 163 Allah menjelaskan bagaimana sih cara beragama yang benar itu. Dan ini pertanyaan malaikat Jibril kepada Muhammad. Coba Muhammad, bagaimana sih cara beragama yang benar itu? Dijelaskan oleh Allah. Kemudian Rasul menjawab setelah turun wahyu, kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa
wa ma kana minal musyrikin. 161. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 163. La syarika lak wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Enak sebenarnya kalau mau baca Quran kemudian memahami tafsirnya, ayatnya, kemudian bukan berhenti di situ, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, pasti menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Sujud, kalau kita sudah beragama Islam sampai hari ini menyatakan berislam, biasa sholat, kemudian ternyata kita tidak tahu maknanya sujud, tidak tahu apa itu filosofi sujud, saya yakin tidak pernah mendapatkan nikmatnya sujud sampai hari ini. Karena tidak mendapatkan nikmatnya sujud, sehingga sujudnya cepat-cepat, kadang-kadang ini kok hanya begini aja ya, membosankan. Jadi kalau hari ini kita sudah biasa sholat, ternyata Allah belum karuniakan kepada kita terasa nikmatnya sujud, padahal saat sujud itu saat terdekat antara si hamba dengan sang Khalik, pasti ada yang salah. Coba kita koreksi, kenapa ya? Sehingga kalau makan nikmat itu kepingin nambah lagi, sehingga rindu dia untuk sujud. Pasti banyak yang merasakan seperti itu. Ada yang bertanya itu. Coba nanti kita buka di Al-An'am 161 sampai 163 ini. Kenapa ya? Karena selama ini kita tidak tahu filosofi sujud itu, sehingga kita tidak merasakan nikmat. Sujud itu adalah posisi hamba terdekat dengan sang Khalik. Coba resapi sujud, sampai-sampai yang diajarkan oleh Nabi adalah bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Coba perhatikan ketika sujud, posisi saat itu kening kemuliaan kita letakkan sejajar dengan telapak kaki kehinaan kita. Merasa enggak? Kening kemuliaan kita letakkan dengan sejajar telapak kaki kehinaan. Telapak kaki ini yang biasa kita injek-injek, kita taruh kening kita. Kemudian yang diajarkan membaca adalah Subhana Rabbiyal A'la, kata sifat. Maha suci engkau ya Allah, engkau lah sang maha tinggi. Saat itu kalau kita meresapi, kemudian kita ingat, ya Allah, hamba yang hina, hamba yang rendah, hamba yang kotor di hadapanmu yang maha suci. Suci zatmu, suci sifatmu, suci pula ciptaanmu. Betapa banyak amanat yang belum tertunaikan, betapa banyak janji yang belum dipenuhi, betapa banyak kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Saat itu kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kalau sudah seperti itu, nikmat rasanya, sampai-sampai tidak terasa air mata keluar itu, menetes mengalir, Pak. Terasa sekali nikmatnya sujud itu. Coba lakukan itu. Kalau dalam hukum kausalitas sebab akibat, orang-orang hamba Allah yang merasa kalau dirinya hamba Allah, kemudian merasa di hadapan sang Khalik merendahkan serendah-rendahnya, itu seperti bola pantul kausalitas. Semakin kita pandai merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan sang Khalik, maka seperti bola pantul, semakin keras kita melempar bola itu, semakin kuat pula kembalinya. Semakin kita merendahkan diri kepada sang Khalik, semakin tinggi pula Allah akan angkat derajat kita. Ada rahasianya itu. Jadi di sini sebenarnya clue-nya itu. Dan yang kedua, di tingkat implementasi di hadapan sang makhluk, kita juga bisa merendahkan diri serendah-rendahnya, bukan karena kita minder, tapi bagaimana kita mempunyai akhlak yang mulia, yaitu tawadhu. Karena refleksi dari sujud itu tadi, tawadhu. Tanya Pak Dr. Roy itu, walaupun beliau setinggi pemahaman tentang ilmu kedokterannya, ternyata ada hal yang tidak bisa disentuh sama beliau. Ada banyak hal yang tidak dikuasai oleh beliau, karena ada sang maha penentu, yaitu Asy-Syafi, Allah sang maha penyembuh. Allah sang maha penyembuh. Manusia hanya berikhtiar. Dari sana akhirnya dia tidak akan pernah merasa saya yang paling hebat.
Dan kalau sudah seperti itu nanti bisa-bisa kembali kepada Fir'aun itu. Ini tentang sujud. Bagaimana cara beragama yang benar, kembali kepada surat Al-An'am sehingga terrefleksi sujudnya enak di hadapannya Allah, dia merendahkan serendah-rendahnya. Memang dia kelihatannya sih merendahkan diri serendah-rendahnya, tapi dia sangat masyhur di langit sana. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan Muhammad, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, Rabbku, ila siratim mustaqim, menunjukiku jalan yang lurus, bahkan jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus itu adalah dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, agama yang tegak lurus. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, agama yang hanif. Ibrahim sang pembawa risalah, hanif. Millata Ibrahim hanifan, agama yang hanif, tidak condong kepada kesesatan. Hanif itu tidak toleran kepada kemusyrikan. Dalam memahami agama, tidak terlalu ke kanan nanti berpengaruh pada sifat-sifat yang berujung pada radikalis, dan tidak terlalu ke kiri yang kemudian berujung pada cara-cara berpikir dan perilaku yang liberal. Tidak boleh itu. Wasatiyah, pertengahan. Ini agama kita. Bahkan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengah. Bahkan khairul umur yang lainnya, wa in qalla au adamuha, dan sebaik perkara itu kan dilakukan sedikit walau tetapi terus menerus, mendawamkan. Bayangin, jadi kalau dalam beragama itu juga begitu. Kita tidak terlalu fanatik, harus sehari baca Quran terus, puasa terus, tidak. Tetapi bagaimana kita mendawamkan amalan-amalan yang kita lakukan itu, sehingga ternyata itu harus berpengaruh pula kepada perilaku kita. Kenapa harus berpengaruh? Lihat, millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan kami bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Lihat 161, 162. Ini Quran itu hebatnya, memberikan teorinya, kemudian memberikan cara prakteknya di 162. Bagaimana cara prakteknya agama yang hanif itu? Di 162. Kul, katakan Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dalam bentuk implementatif. Katakan Muhammad, sesungguhnya solatku, nusuk ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Makanya kita tadi berdoanya, Allahumma tubna ala syahadati fi sabilik. Lihat, ketika kita bedah ayat ini, kenapa ya kok Rasulullah ketika ditanya kemudian Allah memfirmankannya dalam bentuk ayat terekam dalam Al-Quran di 162 pakai kata solat. Inna solati, solat ini mewakili ibadah-ibadah mahdhuh, ibadah-ibadah yang bersifat vertikal, hubungan antara sang hamba sebagai makhluk kepada sang Khalik, kepada Allah sang pencipta. Ini diwakili solat karena solat ini adalah amal yang paling pertama dan utama yang nanti dihisab dan hitung oleh Allah. Jadi solat ini mewakili ibadah-ibadah yang lain, mulai dari zakat, haji, kemudian puasa, diwakili oleh solat. Ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah itu diwakili solat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iruhu amalihi, fa in fasadat fasadat sa'iruhu amalihi.
Kalau sholatnya dia baik, yang lain tidak akan dihitung lagi. Kalau sholatnya rusak, yang lain akan dihitung. Jadi sholat ini menjadi pokok amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan dia menjadi standar parameter yang paling utama. Kalau sholatnya baik, maka seluruhnya baik. Tetapi sebaliknya, kalau sholatnya rusak, maka yang lainnya pun rusak. Ini sholat. Bagaimana ukurannya sholat itu baik? Nah, di sini yang kadang-kadang kita tidak dijelaskan ini, para asatid ini. Kul inna sholati, nusuk di sini. Nusuk kalau terjemahan Kementerian Agama kan ibadah. Ibadah ini dimaksudkan adalah hubungan yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah yang menyangkut hubungan horizontal sesama manusia. Nusuk ini diambil dari kata, kalau di dalam hadis disebut khudhu anni manasikakum, ambillah contoh bagaimana kami ketika melakukan nusuk, melakukan haji. Nusuk ini diibrohkan, ditafsirkan nusuk ini dari kata haji. Nusuk, bagaimana cara Rasulullah berhaji. Dan puncak dari ibadah haji adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Di situ ada Yaumun Nahr, dan Yaumun Nahr itu adalah hari penyembelihan hewan kurban. Nusuk itu digambarkan, kalau kita mau menyerahkan, digambarkan seperti ini, ibadah mahdho, ibadah ghairu mahdho yang terbaik. Lihat, nusuk, menyembelih hewan kurban. Cara menyembelih hewan kurbannya, pilih hewan kurban yang sehat, tidak sakit, cukup umurnya, jantan. Cara menyembelihnya juga dengan cara yang terbaik, bahkan cara penyajiannya juga dengan cara yang terbaik. Sholat kita menjadi sholat yang terbaik ketika tercermin sampai pada nusuknya juga terbaik. Bagaimana kita melayani dan berhubungan dengan sesama dengan cara-cara tentunya dengan akhlak yang paling mulia yang kita sajikan. Ini nusuk. Jadi seimbang di hubungan dengan Allah, sholatnya luar biasa, tercermin dengan ibadah nusuknya juga luar biasa. Memberikan pelayanan ketika dia bekerja, paling tidak minimal nusuk itu memenuhi 5 standar. Bekerjanya bekerja keras. Setelah bekerja keras, di sana ada bekerja cerdas. Ini nusuk. Setelah bekerja cerdas, dia bekerja berkualitas. Setelah bekerja berkualitas, bekerjanya bekerja tuntas. Setelah bekerja tuntas, dia bekerjanya bekerja ikhlas. Contoh nusuk. Kira-kira selama ini kalau kita mau melihat sholat kita seberapa nilainya, lihat seberapa baik nusuk kita. Gampang kan parameternya? Ternyata begini ya caranya ibadah. Betul. Sehingga kalau mau meyakini bahwa al-Islam ya'lu walam yu'la alai di sini, makanya Islam itu menjadi agama yang komplit. Hari ini saya kemarin ceramah memberikan motivasi kepada anak-anak pesantren di Diponegoro, baik putra maupun putri. Saya bilang, saya ketika ke Cina itu, kenapa Cina hari ini bukan hanya unggul sekarang menyaingi Amerika sebagai salah satu negara adidaya di tingkat teknologi pertahanan, bahkan di ekonomi pun sekarang terdepan dia. Bahkan seluruh produk-produk yang beredar di seluruh dunia ini 45% sekarang sudah dikuasai Cina itu. Padahal Cina itu pengikut agama Tao, walaupun nyebar komunis. Dia hanya mengajarkan 3 aja, Konfusianisme, filsafat. Hanya 3 aja yang diajarkan nilai-nilainya. Apa itu? Yang pertama adalah hormat kepada orang tua dan guru. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Cina. Nenek moyangnya
tahu sekali bagaimana menghormati orang tua dan guru, berbakti kepadanya. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, bekerja keras. Hanya itu aja. Islam dengan segala ajarannya yang kita yakini sebagai ajaran yang paling paripurna, harusnya bisa membawa umatnya jauh lebih berkualitas dong. Kan bukan hanya 3 nilai ini kan? Tapi kenapa kita kok sekarang tertinggal jauh? Pasti ada yang salah dari nusuknya itu tadi. Sholatnya sudah salah, nusuknya salah lah. Karena tidak linier. Wanusuki, kalau sudah sampai di sana, ikrar itu dipertajam lagi. Wa mahyaya, bahkan semua hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin. Dan sering kita baca dalam sholat itu. Benar nggak itu? Atau hanya lewat saja? Hanya dzikir lisan, dzikrul lisan itu. Kita sering ikrarkan seperti itu kan? Padahal agama ini, agama itu ad-din. Ad-din itu maknanya pembalasan, Pak. Yang kedua, makna agama ad-din itu adalah sistem hidup. Syir'atau wa minhaja. Ini ad-din. Syir'atau wa minhaj. Wa minhaja. Ini ad-din. Sistem dan cara hidup itu agama. Dan kalau ditanya, agama ini juga konstruksinya sangat sederhana. Ada 3 konstruksi agama. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah muamalah. Supaya kita wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, jelas di sini. Akidah maknanya ikatan. Kita sudah diikat itu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusannya. Ini bukan hanya persaksian, ini juga qasam, sumpah. Saya bersumpah. Maknanya juga qasam, ini bersumpah juga. Kira-kira akidah ini, ikatan ini, kita sungguh-sungguh enggak kalau sudah bersumpah, sudah bersaksi? Saya mengingatkan di sini, ini sebenarnya paling basic ini. Jadi saya mengulang lagi, paling basic, supaya mengingatkan, mereview lagi tentang bagaimana mengokohkan sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Akidah, ikatan. Yang kedua, ibadah. Kalau hadis mengatakan ketika kita beribadah itu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dalam makna ihsan ini. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian sedang beribadah, melakukan ibadah atau melakukan kegiatan apapun, maka percayalah, tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi, karena semua dipasangi CCTV sama Allah. Walaupun kalian di dalam kamar sendirian pun Allah melihat kalian. Yakinlah, kalau kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti bisa melihat kalian. Karena kita dipasang CCTV di mana? Kalau sudah membentuk perilaku seperti ini, di mana kita mau bermaksiat? Bagaimana kita mau melakukan perbuatan yang aneh-aneh? Karena kita yakin Allah pasti melihat kita. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Ingatin. Anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini
kunci ini. Jadi kalau sudah seperti ini, mau melakukan apapun pasti melakukannya yang terbaik. Walaupun tidak dilihat manusia, ternyata Allah melihat kita. Gimana ndak Pak Pajaran terbaik kalau sudah begini? Muaranya sampai pada ridhonya Allah. Maka ikrarnya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah ini sudah ada aturannya. Ibadah ini sudah baku dalam agama ini. Dan kalau sudah masuk ranah ibadah, maka tidak boleh dicampur-campur. Kenapa tidak boleh? Lihat 163. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah cara beragama kami. Cara beragama itu mengikuti perintah, bukan mengikuti mau kita. Mengikuti perintah bukan mengikuti mau kita. Itu cara beragama. Jadi ibadah. Kemudian konstruksi yang ketiga di agama ini adalah muamalah. Muamalah ini berhubungan baik dengan semua, baik itu kepada sesama manusia maupun sampai kepada alam. Muamalah. Dan dalam muamalah ini agama memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, yang penting tidak melanggar aturan. Sebebas-bebasnya. Misalnya kita berhubungan baik dengan saudara-saudara kita dalam bertoleransi, dibolehkan. Kami malah sering tidur dengan saudara saya Hindu kalau keluar kota. Dulu waktu sama Pak Antara yang sekarang jadi rektor di UNUD, Prof. Antara itu kalau kami keluar kota, beliau selalu bilang, Pak Mamang, kita satu kamar aja. Kalau gitu kita pesan yang double bed, Prof. Yang sekarang jadi rektor UNUD. Kalau sebelumnya Prof. Raka Sudewi itu juga sahabat kami. Kadang-kadang kalau pas ada jenguk rumah sakit di sini, ke rumah sakit Sangla, saya telepon beliau, Prof, saya ini teman saya kepengennya kamar, Pak Bang yang dikendaki kamar berapa? Saya teleponnya di rootnya, dia bilang gitu. Ketika di rumah sakit Sangla. Jadi kita melihat di sini, kalau sudah masuk ranah muamalah, bebas kita. Satu organisasi menolong saudara kita seperti Dok Rake, mesti berbagai macam pasien agamanya. Tapi dia akan, saya yakin akan melakukan yang terbaik. Karena itu yang diajarkan agama kita. Memberikan yang terbaik. Karena itu pula yang diajarkan agama kita. Dan muaranya adalah ridhonya Allah. Dan itu pasti akan dicatat sebagai kebaikan. Ini. Karena apa? Ulama ahli ilmu, misalnya Fudail bin Iyad, itu menjelaskan ada 3 hal yang paling sulit dilakukan. Kelihatannya sih remeh, tapi sulit dilakukan. Coba. Yang pertama adalah berkata benar di hadapan orang yang kita ada maunya, dan berkata yang hak kepada orang yang kita takuti. Coba, biasanya kita kan bermudahananya, bermudahi. Kalau bahasa sekarang anak-anak muda itu menjilat lah gitu. Ya kan, begitu kita berbicara kepada penguasa yang kita mau ada maunya atau ada yang kita harapkan, tidak berani berkata hak, tidak berani berkata yang benar, bermudahi biasanya, bermudahana, menjilat kalau bahasa anak sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggalkan syubhat. Coba, ini cara beragamanya. Meninggalkan syubhat ini maknanya adalah
meninggalkan perkara-perkara yang itu sebenarnya kalau dilakukan juga nggak apa-apa itu, tapi syubhat ini. Misalnya dikala sendirian, syubhat itu. Kita kadang-kadang kalau sendirian minum sambil berdiri juga enak gitu. Betul nggak? Tapi kalau ada orang cari tempat duduk. Betul nggak? Coba. Jadi kita nilai kita itu seberapa hebat. Subhat ini kan barang yang masih samar-samar, kita masih ragu gitu. Ini antara boleh sama tidak, antara haram atau halal. Ini syubhat ini. Tidak jelas. Dikala sendirian, kita berani meninggalkan syubhat. Ini orang mukmin yang top betul itu kalau sudah bisa seperti ini. Dan ini sebenarnya juga otokritik bagi saya, bukan hanya kepada para pendengar jamaah sekalian ini di sini. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, cara beragama kita, wah, masya Allah itu. Syubhat. Dan yang ketiga, berinfak, baik di saat kita sedang ingin kaya maupun di saat kita sedang susah. Ada 25K di sini. Berinfak dikala kita sedang kaya, waduh, kita perlu uang banyak ini. Ini udah cukup kalau pakai infak, Pak, karena kita mau sedang ini kan gitu ya kan? Atau sedang susah, waduh, kita mau bayar anak sekolah, macam-macam, uang kurang, ini angsuran kurang, disuruh berinfak lagi. Betul nggak? Coba lihat. Padahal di situ Allah berikan kelebihan dan keutamaan. Ketika orang mau berinfak, dikala dia sedang kepingin kaya, kemudian dikala dia sedang susah, kemudian di sana dia tetap melakukan kebaikan, disitulah nilai sesungguhnya dirimu. Kamu benar sujudmu, bahwa kamu benar ikrarmu, dan kamu benar kalau kamu menyatakan sebagai orang yang paling rendah di hadapan Allah, maka Allah akan gantikan kamu diangkat setinggi-tingginya derajatmu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Demikianlah cara beragama. Cara beragama itu mengikuti perintah. Kalau sudah seperti ini, bagaimana ndak hebat? Makanya Rasul itu menyampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Caranya beribadah dengan baik, yang bersifat mahdhah, yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah kita orang-orang yang hebat, mengokohkan. Dan yang kedua, yang terakhir ini, di Al-Quran, inna wahastafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenarnya ayat ini banyak yang korelasi dengan ini. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kamu, Islam ini sebagai agama kamu. Ini pesannya Nabi Ayub kepada putra-putranya. Begitu sudah tahu tentang cara beragama ini. Yang kedua, Pak, cara beragama ini halangannya akan banyak, apalagi di saat-saat sekarang ini. Banyak diksi-diksi yang beredar baik di medsos maupun diperankan oleh orang-orang yang berpikir dengan postmodernitas modern. Ini bisa dibuka di surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaddina indallahil Islam. Ini mengokohkan agama. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Saudara-saudaraku sekalian, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahul ilma baghyam bainahum. Lihat, kalau sekarang banyak kegaduhan
kegaduhan, bahkan sampai pada titik orang dibuat ragu dengan agama kita. Ini kan cuma tafsir. Tafsir itu kan kira-kira. Nauzubillahi min dzalik. Karena dalam tafsir Quran itu tidak main-main. Kami pun hanya tukang kutip, bukan dari saya. Seperti yang kami sampaikan itu, kalau dari saya pasti salahnya. Ada ulama-ulama fakih yang memang berhak menafsirkan ini, dan keilmuannya juga memang memadai. Ada orang-orang yang bersekutu dengan setan dan iblis, kemudian bagaimana membuat gaduh agama ini. Nauzubillah min dzalik. Dengan melemparkan dan memainkan diksi-diksi, kata-kata yang sangat lembut, kemudian kata-kata yang sangat lembut itu menginvasi akidah kita, kemudian kita menjadi ragu dengan agama kita. Nauzubillahi min dzalik. Misalnya diksi toleransi yang kebablasan, diksi persatuan, diksi kebangsaan, yang menganggap nanti bahwa tidak ada bedanya ini agama-agama ini, semua agama sama. Kalau bagi umat Islam tidak boleh seperti itu. Bagi orang-orang yang beragama Islam harus mengatakan agama Islam adalah agama yang paling benar. Innad dina intawahil Islam. Tidak boleh. Umat Islam harus seperti itu, tidak boleh. Makana wa makana minal musyrikin. Kami bukan orang-orang yang musyrik. Tidak boleh. Ini yang harus diyakini. Bagaimana mungkin kita tiba-tiba menduakan? Jadi harus yakin seyakin-yakinnya, karena sudah diikat dengan akidah tadi. Kita harus bersumpah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa dia melakukan itu? Pertanyaannya. Ini juga Quran, Pak, bukan saya. Yang menjelaskan juga ulama. Misalnya di kitab tafsir Al-Qurtubi, bisa dibuka surat Al-Imran 19, atau di kitab tafsir Al-Baghawi, bukan saya. Baghyam bainahum. Kenapa dia melakukan itu? Baghyam bainahum, karena hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian mereka terhadap kita, iri hati. Karena Rasulullah ketika mendakwakan Islam, Abu Jahal juga mengakui Islam yang dibawa oleh Muhammad itu agama yang benar. Abu Thalib juga mengakui agama yang dibawa Muhammad itu adalah agama yang benar. Mengakui itu. Semua tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu pun mengakui kalau agama yang dibawa Muhammad adalah agama yang benar. Tapi kenapa dia membenci Muhammad padahal dia sudah tahu Muhammad adalah seorang yang al-amin, bisa dipercaya? Baghyam bainahum, karena dia iri, hasad kepada agama ini. Kenapa dia hasad? Karena agama ini bisa mendelegitimasi kepentingan politik. Ini tafsir, bukan saya hanya tukang kutip. Mendelegitimasi kepentingan politik. Kok bisa? Bagaimana mungkin kalau nanti Islam ini tersebar, kemudian semua penduduknya beralih beragama Islam, kita yang jadi tokoh-tokoh kafir Quraisy ini sudah tidak bisa jadi tokoh lagi ini. Bisa bergeser nanti kekuasaan ini. Paham sampai di sini, Pak? Ini persoalannya. Dan itu terus berulang. Substansinya sama sebenarnya. Substansinya sama sampai hari ini. Jadi di sini supaya kita tidak mudah tergoyahkan, akidah kita semakin kuat, keyakinan kita semakin kokoh. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini tidak terasa kita membuat kita semakin mereview lah akidah kita. Paling tidak sampai hari ini, nanti sampai di rumah bisa dicari-cari sumbernya, narasinya, apa yang saya sampaikan diperdalam. Insya Allah itu akan membina kita, membimbing kita sampai pada Allahumma ktubna ala syahadati fi sabilik, sampai
menjadikan kita ketika nyawa ini dicabut, malakul maut datang, itu awal catat kita sebagai orang-orang yang berjalan di jalannya. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahligil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata fi qulubihim wa wahhid sufufahum wa wahhid sufufahum. Allahumma ya Allah, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ya Allah, hamba yang sedang melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian duduk bersama zikir mengingatmu ya Allah di musola as-sifa ini. Sesungguhnya kami semua sadar kami adalah sekumpulan hamba yang hina, hamba yang rendah, hamba yang kotor di hadapanmu yang maha suci. Suci zatmu, suci sifatmu, suci pula ciptaanmu. Bimbing kami, perasaan kami, pikiran kami ya Rabb, untuk bisa mencintai semua yang kau cintai, walaupun kadang hati ini membencinya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Bimbing kami, hati kami, perasaan kami ya Rabb, untuk bisa membenci semua yang kau benci, walaupun kadang hati ini mencintainya, karena engkau adalah sang maha tahu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma inna ala dzikri wa syukrika husna ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka rabbaka rabbal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.